Pertama yang harus kita mulai dulu adalah bahwa ada dua kata yang penting, yaitu bersih dan suci. Ya, itu dulu yang harus kita selesaikan. Kita pahami dulu bersih itu yang bagaimana, suci itu yang bagaimana. Benda yang bersih, pakaian yang bersih, sarung yang bersih, mukena yang bersih, belum tentu suci. Belum tentu suci. Ya, gini guys, tadi kan dijelaskan bahwa intinya kan kita harus tiga tadi kan harus hilang, mulai dari rasa, bau, sama yang satunya warna. Warna. Gitu. Lah, terkait cara menghilangkan, kalau kita secara manual kan mungkin kita gosok selama mungkin 3 kali, atau itu kita sudah 3 kali kita sudah yakin insya Allah suci kan itu. Ya, saya paham. Tapi kalau kita menggunakan mesin laundry, ini kan apakah air itu harus mengalir terus selama mesinnya itu berputar? Saya paham maksudnya. Jadi kalau terpaksa harus membersihkannya itu dengan deterjen yang masuk di dalam mesin cuci tadi, ya, gak melalui proses yang saya jelaskan tadi itu, maka cara pembasuhan deterjen yang kita gunakan untuk membersihkan najis bekas-bekas itu adalah sampai hilang baunya deterjen. Bau yang ada di baju mesin itu suci. Sudah selesai. Iya. Biasanya kan ditandai dengan apa itu, kayak busa itu ya, busanya hilang. Monggo. Itu analisa kita sendiri-sendiri. Pokoknya engko deterjen sing kanggo bersihkan itu loh. Kalau itu alat deterjennya itu sudah kategorinya suci ya. Biasanya kalau produk itu ono sertifikasi halal lah. Lek wis gak mambu iku suci, Mas. Sudah suci. Ya. Oke, deal. Siap, Gus. Terima kasih. Terima kasih. Terus kemudian niki Gus, terkait bagaimana sih dalam hukum fikih memandang tentang mencuci menggunakan mesin laundry atau mesin cuci. Hukum kita itu bagaimana? Kan kadang-kadang itu tadi cara kita itu biar tidak syak mamang gitu kan. Iki suci enggak ya, padahal iki harus kita pakai untuk ibadah. Nah, itu untuk menanggulangi hal seperti itu. Nanti di episode kedua. Oh gitu. Di episode yang kedua. Terima kasih. Atas mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat, kita masih tetap di Lentera. Kita lanjutkan dari materi Gus Syahrul tentang kesucian pakaian yang sudah disampaikan di episode sebelumnya. Barangkali dari sahabat Hasbiwan ada yang ingin dicurhatkan atau pernah mengalami studi kasus tentang kesucian pakaian, monggo bisa ditanyakan langsung kepada pakar ahlinya. Ya, jadi nanti biar kita itu dalam melaksanakan ibadah itu bisa benar-benar khusyuk lah. Seperti itu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswana Sidiki dari pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Sidokumpul. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan jasa laundry. Nah, kebetulan di sekitar rumah saya, khususnya di Desa Sidokumpul, itu banyak muncul jasa-jasa laundry yang sekarang marak digunakan untuk mencari ekonomi di masyarakat sekitar. Nah, terus saya punya pertanyaan, bagaimana fikih memandang terkait dengan mencuci dengan menggunakan mesin laundry tersebut, Gus? Karena ini sangat dibutuhkan di masyarakat, khususnya kalau semisal memang di situ ada noda-noda yang terkena najis. Bagaimana terkait dengan pandangan fikihnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita melakukan, kalau pada pembahasan kemarin itu kita sudah mengupas bagaimana cara kita berlaundry secara fikih. Lah, ini pada konteks yang sekarang, pada episode kali ini itu kita ini kan bagian daripada masyarakat. Masyarakat itu macam-macam, ada yang terdidik secara fikihnya, ada yang enggak atau belum. Maka kita itu terpanggil untuk menyelesaikan
problem seperti ini, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat atau umat itu sebagai korban zaman. Karena laundry ini kan suatu teknologi yang tidak bisa kita hindari, gitu loh. Walaupun di episode kemarin sudah saya singgung, ada yang tetap kekeh untuk pakai nyuci tradisional. Ya monggo, itu haknya masing-masing. Nah maka kalau kali ini laundry, dulu kita itu kan nggak membayangkan ya, katakan 20 tahun lalu kita itu nggak membayangkan kalau ada jasa laundry itu, uang itu nyuci itu ya dicuci dewe kan ngono ya, atau pakai manual gitulah. Sekarang kok ono laundry itu. Bagaimana kita menyikapi itu? Poinnya yang tadi saya sampaikan itu adalah bagaimana kita mengedukasi. Jadi dari hasil basul masailnya MWCNO Paciran itu bisa kemudian dijadikan bahan untuk mengedukasi, mungkin mengundang beberapa pegiat laundry itu untuk kita edukasi secara bersama-sama. Nah, karena ini bagian daripada bisnis, ini kan bisnis ini, ekonomis ini. Itu ujroh itu tidak apa-apa, Mas. Ujroh itu tidak apa-apa. Jadi ada gaji jasa itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan saja. Tetapi koridor fikihnya tetap kita berikan pada mereka. Artinya yang belum paham betul dengan cara menyucikan pakaian, tidak membersihkan. Kalau membersihkan udah selesai. Mensucikan pakaian yang itu akan digunakan untuk beribadah. Karena persyaratan dari kita sholat itu kan harus suci, tempat, pakaian dari najis. Kalau badan ya dari hadas dan najis. Ibadah tidak sah manakala persyaratan itu tidak terpenuhi, ya kan? Ini menjadi tanggung jawab moral dan intelektual kita. Maka kita didik. Yang paling sederhana mungkin nanti Ansor itu bikin tutorial. Mencuci menggunakan laundry. Tutorial itu bikinkan tutorial. Tapi poin-poinnya ini jangan keluar dari konteks fikih, ya kan? Kalau kita bisa mengedukasi, kita bisa melakukan bikin tutorial, pisahkan. Sudah dipisahkan belum baju yang najis dan yang tidak? Itu ya? Karena tidak semua pakaian itu. Iya. Kalau itu dilebokne kabeh berarti kita anggap semua yang disucikan di laundry itu baju yang najis, ya kan? Nah, iku kok sing kategori itu kalau kita kembangkan itu ada lagi macam-macam najis. Mudah-mudahan tidak ada yang mughaladzah. Nah, itu. Nah, kalau sudah tadi wurudul ma itu tetap ngene lho carane wurudul ma, nanti dibuang kan? Ingat sekali lagi, penyucian air yang pertama itu jangan dicampur dengan deterjen. Banyunya harus murut, harus mengalir. Kalau mesin itu kemudian kita buang. Kalau sudah kita asumsikan itu kotoran najis itu sudah tidak ada, ya wis monggo. Kalau nanti pada akhirnya sekarang trennya orang itu akan menggunakan pewangi, di terakhir saja, tidak apa-apa, gitu loh. Tetapi poinnya yang saya katakan tadi, kalau penyuciannya itu sudah pakai deterjen karena diasumsikan ono sing ambune powes sing kalau tanpa deterjen itu tidak bisa hilang. Monggo pakai deterjen, tetapi nanti bilasannya itu yang terakhir sampai aroma deterjen itu hilang. Itu sudah dianggap suci. Sebetulnya sederhana, Mas. Itu aja. Sederhana kan? Tapi kalau orang tidak tahu, nggak paham, ini malah jadi salah kaprah. Roto-roto itu kan baju pertama itu langsung pakai deterjen. Ini yang harus kita edukasi. Karena apa? Membersihkan sesuatu yang najis, baik itu di pakaian maupun di lantai, di musola, ngersiane harus pakai banyu mutlak. Itu bagiannya dulu kan sudah ada, udah jelas. Iya. Beres Mas yo. Siap. Lanjutkan bisnismu Mas. Nanti saya akan edukasi di masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya, barangkali cukup ya. Cukup. Ada lagi tadi kan terkait dengan fikih. Terus saya juga ingin menanyakan sekali lagi Gus ya, itu bagaimana menyikapi jasa laundry yang marak di sekitar kita itu tadi. Ya,
Kalau dalam konteks ekonomi kita mengapresiasi, di situ ada kecerdasan masyarakat, di situ kan saling memerlukan, saling membutuhkan. Ketika orang tidak sempat untuk nyuci pakaiannya, misalkan pegawai, pejabat atau apa, solusinya adalah ada jasa laundry. Itu tidak apa. VK tidak kemudian membiarkan tentang persoalan ini. Ada jasa di VK itu juga diperhatikan. Lah tentang bayar piro, silakan dirembuk dulu. Biasanya kan sesuai dengan kualitas layanannya. Orang keterpilihannya itu satu, harganya terjangkau, pelayanannya juga bagus, ono sing plus sak strikone pisan, sak dianterne pisan. Kalau di kota-kota negara maju karek ngelbono plung dilunggoi dhewe, nanti sekitar 1 jam sudah kering, sudah bersih, sudah suci. Terserah. Nah, sekarang kan ada ditukar dengan koin itu ya, plung. Yang kalau di kota. Di kota, lah kan variatif. Sambil di situ dia bawa laptop untuk mengerjakan tugas di situ, sambil ada kopinya, layanan free kopi. Terserah, itu bagian daripada trik pemilik laundry itu biar banyak pelanggan. Iya kan? Itu namanya fastabikul khairat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Gus Syahrul yang telah memberikan materi, dan terima kasih kepada semua pemirsa yang tetap masih bersama kami di program Lentera. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.